Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semuanya dalam sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan dalam mengerjakan semua tugas-tugas diberi kelapangan hati ya. Karena apa? Kalau mahasiswa yang lagi ngambil IFF ini lagi masa-masanya penuh, semester yang sibuk ya, praktikum yang banyak ya, jadi harus sabar dan tenang. Kita selesaikan masalah tugas-tugas ya satu persatu. Insya Allah akan ada jalan yang baik ya, tugas-tugas selesai, terus kita juga bisa refreshing. Baik, hari ini kita akan belajar tentang inventarisasi flora ya, dengan menggunakan metode rapid assessment. Kok keren banget namanya ya, rapid assessment ya. Dan CPMK kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu memahami teori dan metode inventarisasi flora dengan menggunakan metode rapid assessment. Anda semua ya, rapid assessment adalah suatu metode ya yang digunakan untuk mengetahui jenis-jenis flora maupun fauna yang terdapat di lokasi pengamatan ya. Pengamatan tidak harus dilakukan pada suatu jalur khusus atau lokasi khusus. Oleh karena itu metode ini bisa menjadi pilihan untuk mengumpulkan data ya. Rapid itu cepat ya, assessment itu ya assessment ya, kita menilai sesuatu dengan cepat berarti ya. Artinya dengan melihat saja ya, apalagi yang melihat itu orang yang expert ya, orang yang mengerti jenis-jenis pohon ya, itu hanya dengan melihat saja itu sudah bisa mengetahui ya pohon-pohonnya jenisnya apa saja ya, kemudian jumlahnya ada berapa ya, itu sudah bisa terlihat dengan cepat. Selain pengertian rapid biodiversity assessment ya, selain rapid assessment ini juga ada RBA ya atau RBA ya, suatu proses penilaian potensi keanekaragaman hayati secara cepat ya. Kalau rapid itu berarti cepat pada petak-petak prioritas rendah dan sedang yang masuk dalam kategori yang perlu ditindaklanjuti ya, dimana berupaya untuk menjunjung tinggi prinsip keanekaragaman hayati. Ini walaupun cepat dilakukan ya rapid assessment ini, tetapi tetap harus dengan prinsip kehatinya ya. Kemudian cara menerapkannya, cara menerapkan metode ini adalah dengan mencatat jenis-jenis ya, jenis-jenis pohon ya yang ditemukan. Ini kenapa herpeto ya, pada saat melakukan survei di lokasi ya. Kemudian baik ya. Ini kelihatannya slide-nya ini kenapa ya jadi begini ya. Ini tentang herpetofauna nih ya. Kita sedang belajar tentang rapid assessment ya untuk flora ya. Baik. Ini tentang kondisi habitat ya. Kita juga harus mencatat kondisi habitat dan data dari habitat ya, berupa kondisi cuaca ya, suhu udara itu ada alatnya. Bahkan sekarang HP ya, HP kita itu sudah ada ya suhunya ya, deteksi suhu dan deteksi kelembapan. Tapi masih ada alat-alat yang secara manual itu yang bisa kita bawa ke lapangan, kemudian kita ukur ya. Kemudian untuk topografi, penutupan tajuk, intensitas cahaya, substrat lantai hutan ya, kemudian ketebalan seresa, ketebalan vegetasi pohon ya, kemudian tumbuhan bawah. Nah, ini juga menjadi perhatian walaupun dengan sangat cepat ya, dengan rapid gitu ya, jadi dengan penglihatan cepat. Kemudian untuk pengamatan, sebelum melakukan pengamatan perlu terlebih dahulu melakukan persiapan, antara lain peralatan, kemudian tim pengamat ya, kemudian jalur transeknya ya,
Jadi dalam rapid assessment itu kan kita hanya jalan dan mengamati gitu ya, jalan, mengamati ini pohon apa jenisnya ya, kemudian jumlahnya berapa gitu ya. Nah itu tetapi tetap harus dengan tim pengamat gitu ya. Baik, nah ini untuk tim pengamat ya, itu orang pertama itu biasanya yang bagian nyatet ya. Dan orang kedua itu pengenal jenis dan pengukur diameter pohon ya. Kemudian orang ketiga itu pengukur jarak ya. Nah, ini peralatan yang biasa digunakan itu kamera, kemudian teropong, jam tangan, lembar pengamatan atau talisit yang meteran gulung 50 meter, T-band ya, tambang 20 meter, kemudian parang itu untuk kalau lokasinya tidak bisa jalan, maka itu harus dibuka jalan ya oleh parang atau golok ya. Kemudian senter, headlamp, dan pita penanda ya. Anda semua ya, prosedur pengamatannya ya, yang pertama adalah melakukan pengamatan tumbuhan di areal yang sudah kita tentukan tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengumpulkan data dengan metode yang disesuaikan dengan tumbuhan tadi ya, dengan talisit yang tentu saja sudah kita buat. Apakah ini memungkinkan untuk rapid assessment? Kalau dengan rapid assessment ini bisa ya, maka bisa kita menggunakan talisit itu walaupun dilakukan dengan cepat ya. Di dalam talisit itu biasanya dibutuhkan jenis pohon ya, kemudian dibutuhkan jumlah pohonnya, kemudian tinggi dan diameter. Kemudian data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis ya. Analisis ini biasanya sampai tuntas, sampai ke indeks nilai penting pohon. Kemudian data tadi ya akan dilihat dengan status konservasi tumbuhannya ya. Misalnya tumbuhan apa? Misalnya Tectona grandis, apakah dia masuk di dalam PP 106 tahun 2018 ya. Kalau masuk berarti dia jati itu dilindungi oleh negara begitu. Anda semua ya, dengan rapid assessment ini juga bisa dimungkinkan untuk dihitung indeks kekayaan jenis ya. Ya. Silakan ya, indeks kekayaan jenisnya. Ya. Ya, ini dengan indeks Margalef ya. Ini rumusnya Anda bisa lihat ya, jumlah individu untuk yang N besar ini seluruh jenis dan S ini adalah jumlah jenis individu X gitu ya. Kemudian untuk indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wiener ini apakah mungkin Mbak Dewi dengan rapid assessment ini bisa dihitung? Bisa ya, walaupun dengan rapid assessment kalau rapidnya dilakukan dengan pelan-pelan dan lebih teliti, maka Shannon-Wiener juga bisa dihitung. Ya, dan ini rumus indeks keanekaragaman Shannon-Wiener ya, P learn PI ya, jumlah individu setiap jenis dikalikan learn PI, di mana NI ya, NI itu adalah jumlah individu setiap jenis ke I ya, dan jumlah individu seluruh jenis untuk yang N besar ya. Anda semua untuk menentukan keanekaragaman jenis ya, itu digunakan juga tabel klasifikasi atau kriteria dari indeks keanekaragaman Shannon-Wiener ya. Nah, kalau kurang dari 1 ya, itu menurut Shannon-Wiener itu keanekaragamannya itu rendah ya. Artinya penyebaran jumlah individu tiap spesies itu rendah dan kestabilan komunitasnya juga rendah. Dan bagaimana dengan indeks H-aksen atau indeks keanekaragaman Shannon-Wiener ini 1 sampai 3? Maka dia tergolong keanekaragaman sedang, yang artinya penyebaran jumlah individu tiap spesies itu dalam kondisi sedang ya, dan kestabilan komunitasnya juga sedang. Dan dengan nilai lebih dari 3 dari H-aksen ini tergolong sebagai keanekaragaman tinggi.
penyebaran jumlah individu setiap spesiesnya tinggi, dan kestabilan komunitasnya juga tinggi. Ananda semua, ya, apakah dimungkinkan juga untuk dihitung indeks kemerataan jenis dari rapid assessment? Bisa, asalkan tadi yang utamanya adalah rapid, cepat, tetapi asesmennya dilakukan dengan detail, begitu ya. Ini bisa juga dengan J ya, J aksen indeks kemerataan. Nah, kemudian ini adalah rumusnya H aksen dibagi ln S ya, di mana ln S itu adalah jumlah jenis ya. Kemudian untuk menghitung kelimpahan jenis relatif, Mbak Dewi, apakah indeks kelimpahan jenis relatif juga bisa dihitung dengan menggunakan metode rapid assessment? Bisa jawabannya ya. Dan ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. PSI sama dengan NI kecil per N besar kali 100%. Kita bisa lihat di situ ya bahwa N kecilnya jumlah individu jenis KI dan N besarnya adalah jumlah individu total ya. Baik Ananda semua, metode rapid assessment ini kelihatannya bisa dilakukan dengan sangat praktis atau sangat cepat ya. Tetapi kalau hanya dengan menggunakan pandangan penglihatan yang cepat, maka rapid assessment ini kita hanya mendapatkan data jenis pohon dan jumlah pohon ya. Tetapi metode rapid assessment ini juga dapat menghitung jenis pohon, jumlah pohon, tinggi dan diameter. Jadi tergantung bagaimana Ananda akan memanfaatkan kecepatan rapid assessment ini. Apakah akan digunakan dengan secara detail ya hasilnya, ataukah enggak Mbak Dewi, aku hanya ingin mendapatkan sebetulnya di areal itu jenis-jenis pohonnya apa gitu ya, bahkan tidak memerlukan berapa jumlah individunya, maka itu rapid assessment yang memang benar-benar rapid ya. Dia hanya melihat sekilas gitu di hutan, kemudian oh jenisnya yang mendominasi misalnya Sorea javanica gitu. Tapi dia tidak meneliti jenis-jenis yang lain. Jadi hanya dilihat secara cepat begitu. Tapi dari rapid assessment ini juga bisa mendapatkan indeks nilai penting. Misalkan dilakukan dengan lebih detail, dengan talistik yang lebih lengkap, sehingga nanti di penghujungnya dari rapid assessment ini kita bisa menghitung indeks-indeks yang tadi sudah kita pelajari ya. Saya kira itu Ananda semua. Mudah-mudahan metode ini menjadi salah satu alternatif untukmu dalam pengamatan flora ya, baik untuk skripsi maupun untuk penelitian-penelitian bersama dosen atau penelitian-penelitian di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimbawan.